kau hanya memikirkan satu peraturan penting? Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Aziza dengan NIM 87755054. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pendidikan hak anak di SD. Nomor 1, yaitu sebagai guru SD, mengapa di permasalahan gizi perlu membahas perkembangan fisik dan motorik anak? Jelaskan alasannya disertai contoh. Yang pertama yaitu jawabannya, gizi memengaruhi pertumbuhan fisik anak, yaitu anak yang mendapatkan asupan gizi seimbang, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral akan mengalami pertumbuhan tinggi badan dan berat badan yang sangat seusianya. Contohnya yaitu anak yang kekurangan protein dan zat besi cenderung memiliki tubuh lemah dan cepat lelah saat mengikuti pelajaran sekolah. Nomor 2 yaitu gizi berperan penting dalam perkembangan motorik anak, yaitu perkembangan motorik anak adalah berlari, melompat, maupun halus, menulis, menggambar memerlukan energi dan kekuatan otot yang didukung dan asupan gizi yang baik. Contohnya yaitu anak yang cukup gizi mampu memegang pensel dengan baik saat menulis. Yaitu nomor 3, gizi berpengaruh pada fungsi otak dan konsentrasi belajar. Nutrisi seperti omega 3, zat besi, dan vitamin B kompleks berperan dalam perkembangan dalam perkembangan otak. Contohnya yaitu anak yang sarapan bergizi di pagi hari lebih mampu berkonsentrasi di dalam pelajaran matematika dibandingkan anak yang datang ke sekolah tanpa sarapan. Dan nomor 4 yaitu sebagai dasar dalam perencanaan kegiatan pembelajaran dan pemantauan kesehatan siswa. Guru perlu memahami hubungan gizi dengan perkembangan fisik motorik. Yaitu contohnya, jika guru melihat anak sering tampak lemas dan tidak aktif dalam pelajaran olahraga, guru dapat berkoordinasi dengan orang tuanya atau UKS untuk memastikan asupan gizinya. Soal nomor 2, yaitu anak SD telah melewati masa-masa penting dalam 5 tahun pertama. Kehidupan menurut Anda bagaimana kebutuhan gizi anak SD? Apakah masih bisa tetap diperlukan? Jelaskan alasannya disertai contoh. Jawabannya yaitu kebutuhan gizi anak SD masih tetap sangat diperlukan, meskipun mereka telah melewati masa-masa penting dalam 5 tahun pertama kehidupan. Anak SD membutuhkan energi dan zat gizi seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral untuk mendukung pertumbuhan tinggi badan. Yaitu contohnya anak yang tidak sarapan atau kurang asupan zat besi cenderung lemas dan sulit fokus di kelas. Dan soal nomor 3, yaitu ketika anak kekurangan gizi, ketika kecil permasalahan apa saja yang akan muncul dan bagaimana cara mengatasinya. Jelaskan alasannya disertai contohnya. 1. Permasalahan fisik. Masalah yang muncul yaitu pertumbuhan tubuh terhambat stunting, berat badan rendah, dan mudah sakit karena daya tahan tubuh lemah. Alasannya, nutrisi seperti protein, kalsium, zat besi, berperan penting dalam pembentukan tulang, otot, dan sistem kekebalan tubuh. Contohnya, anak usia 7 tahun seharusnya tinggi sekitar 120 cm, tetapi karena kekurangan gizi kronis sejak kecil, tingginya hanya 105 cm, dan sering terserang flu atau infeksi. Cara mengatasinya yaitu memberikan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein hewan, ikan, telur, dan daging. Dan protein nabati yaitu tempe, tahu, dan sayur. Nomor 2, permasalahan kognitif atau kecerdasan. Masalah yang muncul adalah anak menjadi lambat berpikir, sulit berkonsentrasi, dan prestasi belajar menurun. Alasannya yaitu otak berkembang pesat dan masa awal kehidupan. Dan contohnya, anak SD sulit memahami pelajaran matematika dan cepat lupa. Dan cara mengatasinya, memberikan makanan yang mengandung zat besi, atau hati ayam, bayam, kacang-kacangan, dan omega 3. Dan nomor 3-nya yaitu permasalahan sosial dan emosional. Masalah yang muncul, anak tampak pasif, mudah marah, tidak percaya diri, atau sulit bergaul dengan teman. Alasannya kekurangan energi dan gizi tertentu seperti vitamin B kompleks. Contoh, anak enggan bermain dengan teman karena merasa cepat lelah dan kurang percaya diri terhadap penampilannya. Cara mengatasinya, meningkatkan asupan energi dan vitamin dari makanan bergizi.
Soal nomor 4 yaitu bagaimana sebaiknya memupuk harga diri anak dan siapa yang paling berpengaruh dalam pembentukan harga diri anak usia SD. Yaitu 1. Berikan penghargaan dan pujian yang realistis. Contohnya, kamu sudah berusaha keras menyelesaikan tugas itu. Tetapi ibu bangga ini membantu anak merasa dihargai atas kerja kerasnya, bukan sekadar nilainya. Dan nomor 2, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Dan nomor 3, berikan kesempatan untuk mengambil keputusan. Yaitu misalnya biarkan anak memilih pakaian, buku bacaan, atau kegiatan yang disukainya. Dan nomor 4 yaitu hindari perbandingan dengan anak lain. Dan nomor 5 yaitu dengarkan pendapat anak dengan serius. Saat anak berbicara, dengarkan dengan penuh perhatian. Dan nomor 6, libatkan anak dalam kegiatan sosial dan kerjasama. Misalnya kerja kelompok, kegiatan pramuka, atau lomba. Dan soal nomor 6, yaitu apakah kamu ingin saya bantu buatkan versi ringkas untuk jawaban tugas sekitar. Dan soal nomor 5 yaitu lingkungan sekolah sangat berpengaruh terhadap kepribadian anak. Bagaimana jika lingkungannya ialah lingkungan yang negatif atau suka membuli, merendahkan, dan sikap negatif lainnya. Hal apa yang dapat dilakukan agar anak tetap memperoleh lingkungan sekolah yang hangat dan positif? Jelaskan alasannya disertai contoh. Yaitu menghadapi lingkungan sekolah yang negatif dan menciptakan lingkungan positif bagi anak. Jika lingkungan sekolah anak dipenuhi dengan perilaku seperti bullying, ejekan, atau sikap merendahkan, hal tersebut dapat mengganggu perkembangan kepribadian dan harga diri anak. Contohnya, 1. Peran guru membangun budaya sekolah positif. Contohnya, saat ada siswa yang suka mengejek, guru tidak hanya menegur, tapi juga mengajak ke kelas berdiskusi tentang bagaimana perasaan teman yang diejek. Dan nomor 2, peran sekolah menciptakan iklim aman dan nyaman. Sekolah dapat membangun aturan budaya anti-bullying yang tegas namun mendidik. Dan soal nomor 6, jelaskan dan contohkan 5 prinsip belajar. Yaitu nomor 1, prinsip perhatian dan motivasi. Yaitu anak perlu tertarik dan terdorong untuk belajar agar materi mudah dipahami dan diingat. Contohnya, guru menggunakan permainan eksekutif saat mengajar. Dan nomor 2, prinsip keasipan atau readiness. Yaitu seseorang akan belajar dengan baik jika ia telah siap secara fisik. Dan contohnya, sebelum mengajarkan menulis huruf, guru memastikan anak sudah mampu. Soal nomor 7, yaitu mengapa guru dan orang tua berperan penting dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan bagi anak usia SD. Jelaskan disertai contohnya. Nomor 1, guru sebagai fasilitator dan motivasitator, guru berperan menciptakan lingkungan kelas yang aman, interaktif, dan penuh semangat. Dan nomor 2, yaitu orang tua sebagai pendamping dan pemberi dukungan di rumah. Contohnya, saat anak belajar membaca di rumah, orang tua membacakan cerita bersama sambil menanyakan isi cerita. Dan nomor 3, yaitu kolaborasi guru dan orang tua. Soal nomor 8, yaitu Anda sebagai guru SD, gambarkan sikap dan tanggapan Anda ketika melihat kenyataan adanya sejumlah anak yang mengalami kesulitan dan belajar hal apa yang dapat Anda lakukan dalam bantu anak tersebut. Yaitu, sebagai seorang guru sekolah dasar, ketika saya melihat ada sejumlah anak yang mengalami kesulitan dalam belajar, saya tidak akan langsung menilai mereka kurang mampu. Tetapi, berempati dan mencari tahu penyebabnya, saya akan bersikap sabar, penuh perhatian, dan akan berusaha memahami perbedaan kemampuan setiap anak. Langkah yang saya lakukan antara lain dengan mengidentifikasi jenis kesulitannya, yaitu apakah pada membaca, menulis, berhitung, atau memahami instruksi. Kemudian, memberikan pendampingan khusus dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Baiklah, segitu dulu penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.